Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Kita kembali hadir di special talk show bersama CTV dan pastinya juga bersama saya Gustiada. Selama 60 menit ke depan kita akan bersama untuk berbincang dengan narasumber yang dimana pada malam hari ini saya sudah bersama Wakil Ketua KPPAA yaitu Ibu Ayuningsih SHMKN. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Cukup sehat hari ini? Ini bawa pasukan banyak juga nih Bu ya. Sponsor lagi. Sponsor lagi, baik. Dan terima kasih banyak Ibu sudah hadir di Studio CTV. Kita akan banyak nanti akan ingin tahu seperti apa kasus-kasus yang sekarang apakah semakin mengecil atau semakin membesar. Baik, terima kasih dan selamat datang. Assalamualaikum untuk Dr. Riza Nizarli SHMH selaku dosen Fakultas Hukum Unsia. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum. Sama halnya Pak, terima kasih untuk kehadiran Anda di Studio CTV Pak. Dan yang ini pemirsa kita akan membahas urgensi keterlibatan perguruan tinggi dalam meminimalisir kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Yang pastinya juga nanti kami di segmen kedua membuka line telepon interaktif untuk Anda yang ingin bertanya seputar kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Dan juga mungkin perempuan juga boleh nanti Bu Ayu ya sedikit kita bahas ya. Iya ada kaitannya begitu ya Bapak ya. Ya baik. Nah setiap anak sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun ini pemirsa memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang harus dihormati, dilindungi dan juga dipenuhi oleh orang tuanya. Untuk itu kita hadir di sini untuk mengetahui sebenarnya fungsi dari KPPAA ini apa sih Bu Ayu? Ya, sebenarnya KPPA itu adalah Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh. Nah, kalau secara ketentuan perundang-undangan di Undang-Undang Perlindungan Anak di situ disebutkan ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu untuk tingkat pusatnya, sementara untuk daerah itu Komisi Perlindungan Anak Daerah. Tapi karena Aceh istimewa berbeda dengan daerah lain, jadi namanya juga kita berbeda. Karena kita juga ada Kanun Perlindungan Anak, itu diamanahkan untuk dibentuk Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh. Nah, KPPA ini memiliki beberapa tupoksi. Yang pertama adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Terus kita juga memberikan masukan dan usulan terkait kebijakan perlindungan anak. Kita juga melakukan mediasi pelanggaran hak anak dan menerima pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak. Selain itu kita juga bekerja sama dengan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat terkait perlindungan anak, dan kita juga bekerja sama dengan perguruan tinggi. Terus kita juga bisa melakukan pelaporan atau pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap anak kepada pihak yang berwajib gitu. Nah, Bu Ayu, kalau di Aceh sendiri ini kita melihat apakah memang kasus kekerasan terhadap anak ini semakin meningkat atau malah ini semakin menurun untuk tahun 2019 misalkan? Iya, sebenarnya kalau dilihat itu kan hampir berimbang, ada kenaikan di sana, penurunan di sini. Kalau dilihat tuh totalnya ya sama aja gitu. Kalau misalnya kita melihat mungkin anak berhadapan dengan hukum itu anak sebagai pelaku itu mungkin agak berkurang. Tapi anak menjadi korban kekerasan seksual itu juga mulai meningkat gitu. Makanya kita melihat dan kita juga mulai berpikir untuk strategi bagaimana ke depan untuk meminimalisir karena banyaknya kasus kekerasan terhadap anak. Makanya salah satunya kita akan menggandeng perguruan tinggi. Jadi ini rencananya akan menggandeng seperti Pak dosen kerjasama. Ya? Kerjasama. Nah Pak Riza, ini menurut kacamata Anda Pak melihat Aceh ini kan daerah khusus, daerah istimewa dan di mana agamanya juga semakin kuat sekali di kalangan masyarakatnya sendiri nih Pak. Tapi kita melihat seperti kekerasan seksual tadi yang disampaikan oleh Ibu Ayuningsih, apa yang menyebabkan seperti masyarakat seperti menutup mata dengan kasus-kasus tersebut Pak? Kalau kita lihat keistimewaan Aceh dalam agamanya, kadang prihatin kita. Kalau daerah syariah kok banyak betul terjadinya kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual juga incest. Ini luar biasa sebenarnya. Ya, makanya ada yang mengatakan di Aceh ini ada 3 hal yang paling banyak kasus-kasusnya. Ada narkotika, ada incest atau kekerasan seksual terhadap anak, juga nanti tentang korupsi. Apakah daerah syariah harus demikian? Sebenarnya harus cegah sebenarnya. Maka kita harapkan KPPA ini sebenarnya bisa mengawasi apa yang terjadi, atau bisa saja menerima laporan, atau nanti apa yang harus dilakukan itu kita harapkan pada saat pembentukan KPAA ini. Nah, itu yang harus sebenarnya. Nah, kalau tempat lain ada KPAI misalnya, ya di sini ada KPAA ini. KPAI sendiri. Nah, Anda selaku dosen Fakultas Hukum Unsia ini, apakah untuk pelakunya yang terus meningkat untuk kekerasan terhadap anak, apakah juga hukumnya tidak tegas mungkin dari pemerintahnya sendiri? Ya, kalau kita lihat
peraturan terus berubah. Kita lihat pertama ada Undang-Undang Perlindungan Anak 23 2002, dirubah lagi dengan Undang-Undang 35 2014, dirubah lagi sekarang dengan adanya Perpu nomor 1 2016 menjadi Undang-Undang nomor 17 2019 tentang adanya pengkebirian terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Ini luar biasa sebenarnya. Ya. Jadi kalau mahasiswa mengatakan ya Undang-Undang Kebiri sebenarnya. Iya, iya. Dan ini sudah berlaku di Aceh, Pak? Ya, seluruh Indonesia sebenarnya. Tapi pelaksanaan belum dilaksanakan nampaknya. Ya. Kendalanya ada yang pro dan ada yang kontra. Padahal undang-undangnya udah ada, kita tinggal laksanakan kan. Juga pernah saya dengar juga Ikatan Dokter Indonesia juga keberatan dengan kebiri. Keberatan. MPU juga. MPU juga ya. Karena ini kalau kita melihat seperti melanggar HAM ya, begitu ya? Ada yang mengatakan melanggar HAM kan. Jadi masih ada pro dan kontra, dan walaupun sudah ada peraturan perundang-undangannya juga tentang kebiri terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, tapi ini tidak belum dilaksanakan. Belum dilaksanakan juga. Tapi mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan juga di Aceh. Ya, inilah pro dan kontra ini. Kita ini tujuannya adalah perlindungan anak kan. Langsung dibuat undang terus berubah terus. Tapi lihatannya ya kejahatan terhadap anak juga belum berkurang. Ini yang harus kita cari solusinya. Ya. Nah, kalau untuk visi dan misi Fakultas Hukum Syariah sendiri seperti apa? Kalau visi Fakultas Hukum menjadi program studi ilmu hukum yang terkemuka di tingkat nasional dan regional pada tahun 2005. Di visi itu juga turunnya nanti bagaimana melakukan penelitian dan pengabdian. Kalau kita lihat penelitian sekarang mahasiswa cukup banyak menulis tentang anak, luar biasa. Iya. Malahan dosennya kewalahan juga membimbing terus itu, ya, tentang korban anak, tentang restitusi. Nah, restitusi juga belum berjalan. Ya, padahal korbannya harus mendapat restitusi. Tapi kadang-kadang yang mengajukannya nggak mengerti, kadang-kadang juga tidak menghukum yang mengerti, maka tidak pernah dapat restitusi sampai saat ini kita lihat terhadap korban. Iya, kalau untuk mahasiswa sendiri, mengapa mereka lebih tertarik untuk mengupas skripsi ataupun penelitian terhadap kekerasan anak, Pak? Iya. Itu luar biasa, cukup banyak mahasiswa katakan, karena di Fakultas Hukum di Unsia, juga di Muhammadiyah, kita telah membuka sekarang ada mata kuliah, itu Hukum Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian dengan keluarnya Undang-Undang nomor 11 2012 tentang sistem peradilan pidana, kita buka lagi mata kuliahnya Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini yang membahas tentang anak berkonflik berhadapan dengan hukum, termasuk anak pelaku, termasuk anak korban, dan anak saksi. Maka dengan ada undang-undang ini mahasiswanya luar biasa. Maka alangkah baiknya kalau nanti KPPA bekerja sama dengan kita, baik di Muhammadiyah ataupun di Unsia. Nah, atau nanti kapan-kapan bisa saja ke Muhammadiyah akan membuat KKN, mereka bisa menyampaikan pada masyarakat. Karena masyarakat banyak betul tidak memahami tentang anak. Iya, baik, harapannya mahasiswa juga bisa langsung terjun langsung untuk mengetahui seluk-beluknya sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak Riza. Nah, Bu Ayu, ini untuk selama ini kasus-kasus yang masuk ke dalam KPPAA dan bagaimana penanganannya sesuai dengan prosedur atau bagaimana, Kak? Ya, sebenarnya pengaduan yang masuk itu kan kita penanganannya itu nggak langsung, karena kita yang pertama itu melakukan pengawasan dan melakukan advokasi. Jadi tetap kasus-kasus yang masuk, yang pertama itu kita melakukan rujukan ke lembaga layanan lainnya yang relevan gitu. Nah, tugas KPPA hanya memantau proses perkembangannya di mana kendalanya, sehingga kasus itu misalnya tidak bisa berjalan. Nah, memang sangat disayangkan untuk kasus-kasus kekerasan seksual yang perempuan, yang anak itu menjadi korban, itu ada beberapa kasus yang tidak bisa dinaikkan ke ranah hukum, karena alasannya lemahnya alat pembuktian dan tidak ada saksi yang melihat kejadian langsung. Nah, ini sangat disayangkan gitu ya, karena penegak hukum yang melakukan penyidikan itu misalnya di tingkat kepolisian, sementara kejaksaan mereka hanya melihat hasil BAP penyidikan. Kalau misalnya di BAP tidak cukup lah buktinya, jadi kejaksaan itu berhak untuk menolak, mengembalikan lagi berkas. Nah, ini ada beberapa kasus kekerasan seksual yang korbannya anak itu bolak-balik terus berkasnya, sudah dilengkapi, tapi jaksanya itu tetap misalnya mereka minta adanya saksi yang melihat langsung kejadian. Nah, jadi kita bisa bayangkan suami istri kalau misalnya mau berhubungan itu kan dia juga di rumah, di dalam kamar dikunci. Kita bisa bayangkan bagaimana pelaku yang ingin melakukan hal tersebut. Bagaimana kita mau lihat nih saksi yang melihat langsung. Benar. Nah, mungkin ini juga salah satu kelemahan hukum kita ya Pak ya. Mungkin sebenarnya itu juga ada bukti petunjuk ya yang bisa dijadikan petunjuk sebagai alat bukti, sebagai alat bukti. Cuma ya kita nggak tahu juga karena kita tidak berada di posisi penegak hukum. Mungkin kita terlalu memiliki perspektif korban sehingga waduh ini kenapa nggak bisa naik kasusnya. Kalau misalnya kita mau cari
orang yang melihat kejadian langsung gimana ya? Iya, benar. Sama aja seperti apa ya, rasanya agak susah Iya, gitu itu ya. sulit sekali. Seperti mustahil begitu ya, Bu Iya, ya. Apalagi ya kemungkinan tidak ada saksi matanya, kemungkinan besar, dan akhirnya kasus tersebut menguap begitu saja. Iya. Nah, biasanya kalau untuk pengaduan sendiri, apakah orang tua korban yang berinisiatif untuk melapor atau memang ini dari korbannya sendiri? Ya, sebenarnya ada beberapa mekanisme. Yang pertama itu ada pengaduan langsung. Kalau pengaduan langsung itu misalnya korban, orang tuanya, atau masyarakat, atau siapa saja yang melihat, menyaksikan kekerasan itu bisa datang langsung ke kita. Yang kedua itu ada pengaduan tidak langsung. Pengaduan tidak langsung itu bisa kita dapatkan misalnya melalui pantauan media. Misalnya ada pemberitaan di media online, atau di surat kabar, ataukah di internet, di medsos, itu kita kalau misalnya kasusnya yang menyita perhatian publik, itu biasanya kita akan turun dan memantau langsung gitu. Baiklah. Nah, ini semakin seru sekali nih pemirsa. Nanti di segmen kedua kami akan membuka line telepon interaktif untuk Anda yang ingin bertanya seputar kekerasan, kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Ya, Pak Riza, kita melihat ini Fakultas Hukum Unsya juga apakah menerima pengaduan-pengaduan terhadap kasus anak-anak? Kita Fakultas Hukum Indonesia juga mempunyai LKBH sebenarnya. Itu bisa menampung, ada pengaduan-pengaduan, tapi kita tidak bisa langsung ke pengadilan karena kita LKBH kita pada saat ini belum terakreditasi sebenarnya. Karena untuk pengadilan harus ada pengacaranya. Ya, kita langsung, sedangkan dosen sekarang kan nggak boleh lagi menjadi pengacara. Ini yang jadi problemnya, itu yang dibatasi. Kalau dokter masih bisa, tapi dosen nggak bisa buka praktek ya. Jadi Anda ini lebih memilih menjadi dosen atau lebih nanti memilih menjadi seorang pengacara mungkin Pak Riza? Kalau saya tetap memilih dosen sebenarnya. Tapi kalau Bu Ayu ini kalau kita lihat dulu beliau cukup aktif di LBH anak, luar biasa kan. Tapi beliau jadi pengawas sekarang. Kalau dulu beliau yang bela-bela tentang anak. Yang aktifnya sendiri begitu ya. Jadi kalau untuk kasus-kasus terhadap kekerasan terhadap anak nih Pak Riza, yang masuk misalkan ke Fakultas Hukum Unsya sendiri, penanganan juga berbeda dengan yang dari KPPA-nya sendiri? Iya, kita hanya menerima, kita berikan konsultasi, nanti kita juga bekerja sama dengan beberapa LBH misalnya, organisasi, bukan obat batu hitam ya, tetapi organisasi bantuan hukum, itu yang ada terakreditasi, mereka dapat memberi bantuan hukum cuma-cuma. Baik dia nanti sebagai pendamping, sebagai pelaku, juga dia sebagai korban. Karena anak wajib didampingi sekarang. Ya, jadi mereka kita kerjasama, ada lembaga nanti kan ada berapa, nggak salah saya 21 sekarang, itu bisa kita setelah kita beri konsultasi, ayo coba ke lembaga ini atau kita telepon nantinya. Baik, jadi artinya memang saling bersinergi saling ya Pak ya? Sinergi itu yang kita harapkan. Nah, untuk korban kekerasan terhadap anak ini biasanya traumanya luar biasa sekali ya Pak Riza ya. Apakah juga didampingi dengan psikiaternya juga? Ataupun juga nanti didampingi oleh pengacaranya langsung? Ya, kalau ada korban ada didampingi, kita juga nanti bisa saja kerjasama dengan P2TP2A. Itu ada di provinsi, ada di Kota Madya. Mereka biasa mendampingi, ada konseling-konseling, di sana juga ada psikolog. Mereka yang akan mendampingi terus. Nah, itu yang kita harap. Baik, nah yang menyebabkan pelaku, korban ini mungkin takut atau tidak berani untuk melapor ke pihak kepolisian terhadap kekerasan yang dirasakannya, yang menjadi penyebabnya adalah mengapa? Kita tahan dulu ya Pak Riza ya. Baik ya pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Special Talk Show. Apakah karena takut masyarakat penilaian yang begitu